Shalom pagi jemaat Tuhan, jemaat SCC. Tinggal beberapa bulan lagi mungkin kita akan mengakhiri tahun ini ya. Tapi kita percaya kasih setia Tuhan akan tetap ada dalam hidup kita. Mungkin banyak kita mengalami masalah di tahun ini, tapi kita tetap harus mengingat kebaikan Tuhan. Dia gak pernah punya maksud jahat dalam hidup kita. Dia Allah yang baik, dia Allah yang setia. Mari pagi hari kita sama-sama mengecap kebaikan Tuhan, melihat, mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amen. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan bersama-sama, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari kita pagi hari ini mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dia yang baik, dia yang setia buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan sekali lagi, syukur. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik buat hidup kami Tuhan. Selamanya. Mari kita siapkan hati kita sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu ada dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang peduli dengan hidup kami Tuhan. Engkau bukan Allah yang jauh, Engkau Allah yang dekat dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak punya maksud jahat dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami, tak akan kekurangan kami Tuhan. Engkau membiarkan kami di padang yang berumput hijau Tuhan. Gadamu dan tongkatmu yang melindungi setiap kami, mengawal hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, sampai hari ini kami boleh menyembah-Mu Tuhan.
Haleluya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, Kau dapat melihat rencana-Mu indah buat kami. Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalan hidup kami Tuhan, di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan bersama-sama, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hati kami haus akan Engkau Tuhan, haus dan lapar akan Engkau. Katakan, serukan bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan, bukan yang lain. Engkau segalanya Tuhan. Di dalam hidupku, kebenaran-Mu Tuhan, itu kami pegang Tuhan. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu,
Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Semua tidak berarti Tuhan, karena Engkau telah menebus hidup kami Tuhan. Apa yang kami punya saat ini tidak sebanding dengan anugerah dan kasih karunia yang Kau sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Pada akhirnya kami akan meninggalkan semuanya Tuhan, dan kami akan kembali kepadamu Tuhan, hanya membawa hati kami Tuhan, membawa hati yang menyembah Tuhan, membawa hati yang mengasihi Yesus. Itu yang kami bawa dan persembahkan ketika kami datang kepadamu suatu saat nanti Tuhan. Harta benda tidak kami bawa Tuhan, hanya Engkau yang terutama Tuhan. Hati yang mencintaimu Tuhan, hati yang mengasihimu dari dalam hati kami Tuhan. Hati yang mau berkorban untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Itu yang kami bawa dalam hidup kami kepadamu Tuhan. Hanya itu yang dapat kami berikan Tuhan. Haleluya. Hari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita nyanyikan lagu ini sebagai satu pernyataan hidup kita, bahwa yang terutama adalah Yesus. Dan kita mau mengasihi Tuhan kita. Kita mau mengasihi Yesus kita lebih daripada segalanya. Tidak peduli masalah kita, tidak peduli apapun yang kita alami hari-hari ini, seberat apapun. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah punya maksud jahat dalam hidup kita. Dan kita mau mengasihi Dia lebih dan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan bersama-sama, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus yang terutama Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Suatu kesempatan yang indah Tuhan, boleh kami menyembah-Mu, boleh menyatakan isi hati kami kepadamu Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengar isi hati-Mu buat kami Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap pembicaraan kami, pembicara menyampaikan setiap khotbah yang diberikan untuk membangun kehidupan kami, menguatkan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan sisa waktu selanjutnya hari ini dalam kebaktian kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya bagi setiap kita. Mari kita membuka hati selebar-lebarnya untuk kita menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita. Ada sebuah firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya hari-hari ini, yaitu di Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah firman pengharapan, pesan pengharapan bagi setiap kita. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang jurnalis yang sangat terkenal ya. Dan dia mengatakan bahwa kita semua bangsa ini membutuhkan pengharapan. Waktu saya membaca artikel ini, Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus berbicara buat setiap kita. Sampaikan pesan pengharapan. Bahkan ini orang yang di luar Tuhan, belum percaya pada Tuhan, mereka dengan jujur mereka berkata, mengungkapkan isi hatinya bahwa mereka butuh pengharapan. Bangsa ini butuh pengharapan. Karena itu waktunya gereja Tuhan kita menyampaikan pesan pengharapan. Jika Bapak, Ibu, Saudara ada di sebuah komunitas, sampaikan pesan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jika engkau ada di sebuah keluarga, engkau ibu rumah tangga, sampaikan pesan pengharapan bagi suami, bagi anak-anakmu, bagi istrimu. Jika engkau ada di sebuah perusahaan, sampaikan pesan pengharapan ini kepada semua orang yang ada di sana, Bapak, Ibu, Saudara. Dunia sedang membutuhkan pengharapan yang daripada Tuhan. Tidak ada pengharapan yang bisa lebih memberikan kepastian selain pengharapan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan secara khusus ingin menyampaikan buat setiap kita, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah mengalami sesuatu yang tidak baik di masa yang lalu. Tuhan berkata, jangan ingat-ingat lagi. Ya, kita semua memang punya memori, otak kita ini diciptakan bisa menyimpan memori. Tetapi Tuhan katakan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya, mungkin ada beberapa kita punya memori indah, kenangan manis, tidak apa-apa kita mengenangnya, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi ada juga yang mengalami memori-memori buruk, ya, yang membuat kita menjadi luka, trauma, atau mungkin pahit. Nah, Tuhan ingin agar kita menyerahkan masa lalu kita menyerahkan semua yang terjadi di belakang kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dari dahulu, karena aku sekarang ada di sini, aku ada di masa depan, dan jangan ingat lagi hal-hal yang terjadi di masa lalu. Bapak, Ibu, Saudara, inilah waktunya. Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara, dalam bahasa Inggris sangat bagus sekali. Saya akan bacakan. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive and know it? And will you not give heed to it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Tuhan katakan bahwa sesuatu yang Tuhan buat itu sedang tumbuh, sudah tumbuh. Pada waktu saya membaca ini, saya langsung teringat dengan tanaman, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, karena mungkin juga hari-hari ini saya sedang suka menanam tanaman, berbagai macam tanaman, Bapak, Ibu, Saudara. Saya mengamati bagaimana tanaman itu bertumbuh. Dan tidak kebetulan Tuhan menaruh pesan ini kuat sekali di hati saya. Sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya?
Seperti tanaman pada waktu itu berupa biji, kita tidak melihat apa-apa. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi pada waktu tanaman biji benih itu mulai bertunas dan mulai tumbuh, wow, sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang melambangkan kehidupan itu mulai terjadi, Bapak Ibu Saudara. Memang terkadang ada benih-benih yang tidak bisa bertumbuh. Ya, pada waktu saya mulai menanam beberapa tanaman, saya amati ada benih yang tidak bisa bertumbuh. Tapi ada juga yang bertumbuh. Dan Tuhan ingin kita melihat kepada sesuatu yang sudah tumbuh. Jangan fokus kepada apa yang tidak tumbuh, tapi berfokuslah kepada apa yang sudah tumbuh, yang Tuhan taruh di hidupmu hari-hari ini. Dan Tuhan katakan, do you not perceive it? Perceive, terjemahannya, definisinya adalah to become aware of through the senses. Menjadi sadar, menyadari sesuatu, aware, melalui indera kita, sense, ya. Sense itu indera, kita melihat, mendengar, mengecap, meraba, ya, merasakan sesuatu. Tuhan ingin agar kita bisa merasakan, kita bisa mengecap, kita bisa melihat, mendengar apa yang Dia sedang mau kerjakan saat ini dalam hidup kita. Kemudian Tuhan juga berkata, do you know it? Apakah engkau mengetahuinya? Kata know itu definisinya adalah be aware of true observation, inquiry, or information. Jadi kita menyadari sesuatu bukan lagi dengan menggunakan panca indera seperti yang tadi, tapi melalui observasi atau pengamatan. Sesuatu yang dengan sengaja, ya, sesuatu yang dengan sengaja kita lakukan, kita amati. Kita mengumpulkan informasi untuk mengetahui sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau meluangkan waktu, ya, pada waktu senggang mungkin engkau cari informasi tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan di seluruh bumi. Cari apa yang Tuhan sedang kerjakan di bangsa-bangsa. Kebangunan rohani apa yang sedang terjadi. Perkara-perkara Tuhan apa yang sedang terjadi. Engkau bisa mengumpulkan informasi. Dan jika engkau fokus, ya, menggali, mencari informasi, mengamati apa yang Tuhan kerjakan, bukan apa yang iblis kerjakan, tapi apa yang Tuhan kerjakan, maka engkau akan terkagum-kagum dan pengharapanmu akan bertumbuh kembali dan engkau akan mulai memiliki cara pandang yang benar. Bapak Ibu Saudara, iblis hari-hari ini sedang berusaha mengalihkan perhatian dan fokus dari anak-anak Tuhan. Sejak pandemi ini ada, banyak orang, ya, berpikir tentang sakit penyakit, ya, terus gimana vaksinnya, gitu kan, ya, bagaimana perekonomian nanti berkembangnya seperti apa. Belum lagi nanti ada masalah-masalah politik, ya, belum ada masalah-masalah sosial, pendidikan anak-anak dan sebagainya. Iblis berusaha mencuri energi anak-anak Tuhan untuk supaya memperhatikan hal-hal yang tidak perlu. Iblis berusaha mengalihkan perhatian anak-anak Tuhan supaya tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau buat, tetapi fokus kepada apa yang iblis sedang buat. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terkecoh. Jangan biarkan iblis mencuri fokusmu. Jangan biarkan iblis mengalihkan perhatianmu. Biarlah engkau tetap menaruh perhatian, fokus kepada apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan hari-hari ini, yang sudah mulai tumbuh, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga dikatakan tadi, will you not give heed to it? Artinya apa? Tuhan ingin, tidakkah kamu ingin memperhatikannya? Give heed itu, definisi dari give heed adalah to listen carefully or pay close attention to something. Jadi kita mendengarkan sesuatu dengan seksama, menyimak, ya, atau kita memperhatikan, pay close attention, memperhatikan dengan sangat, gitu ya, benar-benar memperhatikan. Bapak Ibu Saudara, maukah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini memberikan perhatian kepada apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidupmu? Maukah Bapak Ibu Saudara menyimak apa sih yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita secara pribadi
apa yang Dia ingin kerjakan melalui kita, bersama-sama dengan kita. Tuhan sedang memanggil setiap kita hari-hari ini untuk menyimak, memperhatikan, melihat dengan seksama, mengamati, mengumpulkan informasi, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sudah mau kerjakan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau sedang kerjakan selalu dimulai dengan benih. Pada waktu Tuhan katakan tadi itu sudah tumbuh, sesuatu yang tumbuh Bapak Ibu Saudara dimulai dengan benih. Benih ini adalah firman. Kalau Bapak Ibu Saudara baca perumpamaan tentang penabur, ada beberapa di kitab Injil, saya akan bacakan yang di Markus. Kitab Injil Markus pasal 4, ayat 14 sampai 20. Saya akan bacakan dengan cepat. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis. Ya, sekali lagi ini ada oknum iblis mau mencuri dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Kemudian demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu adalah firman, Bapak Ibu Saudara, dan tanahnya adalah hati kita. Pada saat Tuhan mau memulai sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita, untuk masa depan kita, Tuhan memulai dengan benihnya, yaitu firman-Nya. Hari ini, pada saat firman itu dilepaskan, terimalah benih itu, saudara-saudaraku yang terkasih. Terimalah benih itu dengan antusias, ya dengan sungguh-sungguh terimalah dengan segenap hatimu. Taruh di tanah hatimu yang paling baik, sediakan tanah hatimu yang paling baik, supaya benih itu bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Pada waktu Tuhan berfirman, maka apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Bapak Ibu Saudara ingat, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan berfirman. Tuhan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada dengan berfirman. Firman Tuhan itu sungguh dahsyat, memiliki kuasa untuk menciptakan, memiliki kuasa untuk mengubah apa yang tidak ada menjadi ada, Bapak Ibu Saudara. Pada saat benih itu engkau terima, firman itu engkau terima. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan bahwa demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang kusuruhkan kepadanya. Pada saat Tuhan melepaskan firman, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita terima benih itu, Bapak Ibu Saudara. Dan supaya benih itu tumbuh di dalam kehidupan kita. Bicara tentang firman Tuhan, saya teringat 18 September yang lalu, bangsa Israel merayakan tahun baru yang mereka sebut Rosh Hashanah. Ya, tahun ini adalah tahun ke-5781 bagi mereka. Ya, dan bangsa Israel setelah merayakan tahun baru itu, mereka punya 10 hari di mana mereka ini menanti-nantikan Tuhan. Ya, mereka sebut 10 days of awe. Jadi mereka menanti-nantikan Tuhan selama 10 hari. Dan setelah 10 hari itu selesai adalah Hari Raya Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian. Bapak Ibu Saudara, pada waktu bangsa Israel merayakan tahun baru, mereka dengan sungguh-sungguh menetapkan, berdoa untuk menetapkan apa yang akan terjadi dalam hidup mereka 10 tahun ke depan bersama-sama dengan Tuhan. 10 tahun ke depan, 1 dekade, Bapak Ibu Saudara. Dan tahun ini mereka sebut dengan tahun P Alef bagi bangsa Israel, ya, bangsanya Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapak Ibu Saudara. Dan tahun P Alef ini memiliki makna mulut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bukan sebuah kebetulan mulut Tuhan
Artinya Tuhan concern dengan firman-Nya. Tuhan hari-hari ini ingin kita agar kita juga concern, kita menaruh perhatian khusus dengan apa yang keluar dari mulut Tuhan dan apa yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan, apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui firman-Nya, Tuhan tidak ingin mengerjakannya sendiri. Sebenarnya Tuhan itu bisa karena Dia Maha Kuasa. Dia bisa mengerjakan segala sesuatu. Tetapi Tuhan tidak mau bekerja sendirian. Kalau kita mengamati dari zaman ke zaman, Tuhan selalu melibatkan manusia untuk menjadi partnernya dalam mengerjakan segala sesuatu. Dari pihak kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Firman Tuhan berkata, di luar aku, engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu penting sekali bahwa kita memutuskan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau kerjakan, bersepakat dengan Tuhan, dan kita mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan. Amos pasal 3 ayat 3 sampai 8. Kita akan baca prinsip bagaimana Tuhan melepaskan firman, mengerjakan sesuatu sampai itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Amos pasal 3 ayat 3 sampai 8. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa belajar mengetahui prinsip Tuhan. Katakan Tuhan berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jika kita baca ayat-ayat di bawahnya, maka kita akan mengerti yang dimaksud Tuhan. Dia tidak akan mengerjakan sesuatu di bumi ini jika dia belum menemukan partner untuk berjalan bersama-sama. Tuhan berkata, aku tidak berbuat sesuatu sebelum menyatakan keputusanku kepada para nabi. Bapak Ibu Saudara ingat tentang peristiwa Abraham, bagaimana Tuhan mengingat Abraham dan mendatangi Abraham untuk membuat kesepakatan dengan Abraham. Dan Abraham bernegosiasi dengan Tuhan sehingga mencapai kesepakatan jumlah orang yang harus ada, jumlah orang benar yang harus ada supaya kota itu tidak dihancurkan. Tuhan yang Maha Kuasa memilih untuk bersepakat dulu dengan manusia sebelum dia mulai mengerjakan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita perlu tahu, pada saat kita ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita ingin ada perubahan dalam hidup kita, kita ingin ada sesuatu yang baru dalam hidup kita, terlebih dahulu carilah Tuhan. Terlebih dahulu carilah apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Pada waktu Tuhan menghampiri engkau, Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidupmu. Dan Tuhan mengajak engkau untuk bersepakat. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak akan memaksakan kehendaknya. Oke anak ya, pokoknya kehendakku ini seperti ini, kamu harus ikut ya, apapun keadaannya. Tapi Tuhan selalu ingin mengajak kita to agree with Him. Bersepakat dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan ingin mendapatkan kesepakatan ini dan Tuhan menemukan ada orang-orang yang mau agree, yang mau bersepakat dengan Dia, maka Tuhan bisa melepaskan perkara-perkara yang ada di hatinya. Tuhan bisa merealisasikan apa yang Dia mau atas hidup kita, atas kota kita, atas bangsa kita, atas bangsa-bangsa, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan selalu menemukan. Tuhan selalu menemukan Abraham
yang mau bekerja sama dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, menjadi partner Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan akan selalu menemukan Esther yang mau berdiri di hadapannya agar kehendak-Nya dapat terlaksana. Apakah hari ini Tuhan menemukan di antara Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan menemukan orang-orang yang mau mengetahui kehendak-Nya di zaman ini, dan orang-orang yang mau bersepakat berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjanji, make agreement, appointment dengan Tuhan, supaya Tuhan bisa merealisasikan apa yang Dia mau di dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya ada di Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu Tuhan sudah menemukan, maka Tuhan akan membuat perkara-perkara yang ajaib. Kita kembali ke Yesaya 43 ayat 19. Tuhan berkata bahwa I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, ya. Wilderness, definisi dari wilderness, ya. Wilderness itu apa sih? Wilderness adalah an area of land that has not been used to grow crops or have towns and roads built on it, especially because it is difficult to live in as a result of its extremely cold or hot weather or bad earth. Ya, jadi wilderness ini adalah sebuah area, sebidang tanah, area tanah yang belum pernah dipakai untuk menanam tanaman. Ya, tidak pernah dipakai untuk grow crops, jadi tidak pernah dipakai untuk menanam tanaman, dan belum terbangun kota-kota dan jalan di atasnya, karena kondisinya yang tidak ada kehidupan, sulit untuk hidup karena cuacanya atau kondisinya yang ekstrim, sulit untuk ditinggali, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa bahwa hidupmu seperti wilderness ini, Bapak Ibu Saudara? Mungkin kau merasa semuanya serba sulit, mau hidup aja sulit, mau makan aja belum tahu nanti makan apa. Mungkin engkau sekarang ini pada situasi kondisi besok makan apa, masih belum tahu. Hidupmu seperti wilderness. Tapi Tuhan katakan bahwa I will make a way in the wilderness. Di tengah-tengah situasi yang tidak ada kehidupan, yang sulit untuk dipakai untuk hidup, Tuhan bisa membuat kehidupan. Tuhan bisa membuat jalan. Kenapa kok yang dikatakan Tuhan membuat jalan? Pertama kali, kenapa harus ada jalan? Saya percaya seperti yang tadi saya katakan, karena Tuhan ingin berjalan bersama umat-Nya. Tuhan ingin berjalan bersama-sama dengan kita. Pada saat hidupmu seperti wilderness, engkau ada di sebuah tempat, sebuah situasi kehidupan, musim kehidupan, di mana begitu gersang, begitu sulit untuk hidup. Tuhan katakan, I will make a way, because I want to walk with you. Tuhan ingin berjalan bersama-sama dengan kita, karena itu Dia buat jalannya dulu. Infrastrukturnya dibuat dulu sama Tuhan. Tuhan ingin membuat ada sebuah path, ada sebuah tempat di mana kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya sesulit apapun hidupmu saat ini, Tuhan ingin berjalan bersama-sama dengan engkau. Karena itu jika engkau memutuskan untuk mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, seperti di Amos pasal 3 tadi berjanji untuk berjalan, bersepakat untuk berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat jalan itu terbuka bagi engkau. Harus ada agreement terlebih dahulu antara engkau dengan Tuhan. Setelah itu Tuhan akan membuat jalan itu bagi engkau. Sesuatu yang mustahil akan Tuhan buat. Kemudian yang kedua, Tuhan katakan rivers in the desert. Sungai di padang belantara. Desert itu definisinya adalah an area often covered with sand or rocks where there is very little rain and not many plants. Sebuah tempat, area yang ditutupi dengan pasir atau batu. Jadi yang banyak itu pasir sama batunya, Bapak Ibu Saudara. Pasir, batu, dan sangat sedikit curah hujannya. Sangat sedikit menerima hujan. Sehingga tidak banyak tanaman ada di sana.
Ini ternyata hari ini pembahasannya banyak berhubungan dengan tanaman ya, Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan tahu ada situasi-situasi di mana gersang padang belantara itu melambangkan suasana situasi kehidupan yang gersang. Tapi Tuhan katakan, I will make rivers. Bukan river Bapak Ibu Saudara, tapi rivers. Sungai-sungai, ada banyak sungai. Karena Tuhan katakan di desert itu tidak banyak menerima curah hujan. Jadi mereka otomatis kering, gersang. Karena itu Tuhan katakan, I will make rivers. Aku akan membuat sungai-sungai. Sehingga engkau tidak kehausan lagi, engkau tidak akan kekurangan air lagi. Sesuatu yang luar biasa, pemeliharaan yang sempurna. Artinya Tuhan akan memberikan kehidupan. Tuhan akan menghidupkan kembali apa yang mati, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya beri judul khotbah hari ini adalah God produces future. Tuhan itu suka berproduksi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang mandul. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak pernah membuat sesuatu yang tidak produktif. Tuhan kita adalah Tuhan yang produktif. Tuhan kita suka membuat hal-hal baru. Karena itu, kalau engkau mendengar firman ini hari ini, mari raih benih itu, tanam di hatimu yang paling baik. Lihat bahwa itu tumbuh karena engkau agree with God, engkau setuju dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan mengerjakan keajaiban dalam hidupmu. Jangan ingat-ingat yang dulu. Fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjakan. Fokus kepada hal-hal baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Make something new. Buat bisnis baru, Bapak Ibu Saudara. Cari peluang, kerjakan hal-hal yang baru. Ciptakan hal-hal yang baru. Ciptakan makanan-makanan kuliner yang baru. Kreasi-kreasi yang baru. Ciptakan seni art atau teknologi untuk kesehatan yang saat ini sedang diperlukan ya, menjaga kesehatan. Temukan mungkin gerakan-gerakan olahraga yang bisa membuat tubuh menjadi sehat. Temukan hal-hal yang beyond imagination, Bapak Ibu Saudara. Temukan hal-hal yang Tuhan pasti sudah perlengkapi engkau dengan segala hikmat, akal, budi, dan pengurapan dari Roh Kudus yang akan membuat engkau create something new. Produce something new. Seperti sifat Tuhan yang suka create something new dan produce something new. Bapak Ibu Saudara, engkau juga bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang baru. Bangun mesbah keluarga. Kalau dulu tidak pernah mesbah keluarga, ayo bangun mesbah keluarga. Dulu tidak pernah berkomunikasi sama istri, jarang komunikasi. Bangun komunikasi dengan istrimu, sesuatu yang baru, budaya yang baru. Dulu tidak pernah meluangkan waktu mendengarkan cerita celotehannya anak-anak ya, karena engkau mungkin dulu kerja terus ya, keluar rumah terus. Nah sekarang spend time, dengarkan celotehan mereka. Buat sesuatu yang baru, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan pun saat ini sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Inilah pesan pengharapan yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Sesulit apapun hidupmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lupakan yang dahulu, lupakan, jangan ingat-ingat. Waktu saya pertama kali belajar hidroponik, Bapak Ibu Saudara, gagal, banyak yang tidak tumbuh. Tapi saya ringkesi itu ya, semuanya. Suami saya juga betulin perangkatnya dan sebagainya. Kemudian kita buat lagi sesuatu yang baru. Kita taruh benih-benih yang baru. Kita pelajari lebih lagi detail apa hal-hal yang kurang yang membuat yang pertama itu tidak berhasil. Kita lakukan perbaikan. Kita coba sekali lagi dan sekarang pertumbuhannya saya lihat sudah merata, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jangan ingat-ingat yang dahulu. Kerjakan sesuatu yang baru. Mulai sesuatu yang baru. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati dan menyertai engkau. Kalau engkau mau bersepakat dengan Dia, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Dia akan membuat jalan di padang gurun dan Dia akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Tuhan Yesus memberkati. Saya diingatkan dengan doa Yabes, Bapak Ibu Saudara.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Allah Yabes, Tuhan yang disembah oleh Yabes, yang menjawab doa Yabes, juga menjadi Tuhan yang menjawab doamu hari ini. Pada waktu engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan akan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan akan melindungi dan menyertai engkau, sehingga kesakitan dan malapetaka tidak menimpa engkau. Terimalah berkat yang diterima oleh Yabes saat ini. Terimalah berkat itu karena engkau mendengarkan firman Tuhan, menyimak, karena engkau menerima benih itu dan kau taruh di tanah hatimu yang paling baik. Terimalah berkat, diirus hujan yang akan membuat apa yang ada di hatimu itu bertumbuh. Benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang berlipat kali ganda. Dan nama Tuhan dimuliakan atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.